Jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Ya, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin. Kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya Ustadz ya, saya kenal beliau sejak dahulu kala, dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu. Dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ana wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur, bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini, saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhar. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan iku mangsa piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga tidak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, katanya apa meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhar, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Itu loh, bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang itu tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tuh Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng, aja dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke. One, itu first. The second, saya seneng ini siapa tadi menyanyi Ruth Sanaya tadi, siapa? Tia. Dan siapapun, kenapa di KJ ini semua boleh tampil, tidak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Himamwa, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang
bukan kota ini tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini, mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Nanti dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi Salafiyah baru ya, LDII, ya NU, Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu, semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga apalagi HMI kan gitu ya toh, ya itu ya. Mau PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda ndak usah mikirin surga menurut saya, ndak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan dirimu kepada Allah, gitu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepat saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja? Dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus enggak ada syarat apa-apa. Gila apa? Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaci memberi syarat-syarat? Ya syaratnya nek iso pas ono kotak liwat ya isen nono apa. Ya mau ikut tok lah rek. Itu juga bukan syarat, itu cuma kon iku kok cik kebajute gitu. Badok tok gak tau bayar. Ya gitu ya. Oke. Karena gini teman-teman sekalian. Dulu anak saya Sabrang, ketika saya ngurusin peralihan dari Orba ke Reformasi, saya kan tinggal di Kelapa Gading. Dan ketika itulah Sabrang minta kuliah di luar negeri dan dia akhirnya ada milih Kanada. Kemudian tiba-tiba krisis, dolar naik sampai 10.000, 15.000 dan seterusnya, sehingga
saya email sama Brang, ini aku nggak bisa melanjutkan lagi, nggak mungkin saya membiayai kamu di Kanada, saya sendiri nggak jelas kerjaannya, dan sekarang rupiah sedang anjlok luar biasa, jadi saya mohon maaf tidak bisa mensupport kamu kuliah di Kanada. Terus Sabrang menjawab dengan santai, oke, saya pulang ke Indonesia, nggak ada masalah, saya nggak kuliah di luar negeri, tapi satu syaratnya, kata Sabrang. Apa? Jangan disuruh kuliah di Indonesia. Itu syaratnya Sabrang. Lah terus piye, Brang? Ya pokoknya ya saya pulang, tapi jangan saya terus dikuliahkan di Indonesia, enggak mau saya. Kenapa? Ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Kanada, dia bilang. Apa bedanya, Brang? Kalau di Indonesia, Anda harus menjadi orang hebat, baru Anda boleh tampil. Gitu kan? Betul enggak? Kalau di Kanada, orang semua boleh tampil supaya publik tahu dia hebat apa tidak. Betul enggak? Nah, KC ini beda dengan Republik Gendeng tadi. Kalau di Republik Gendeng tadi direkayasa seolah-olah hebat, kan gitu kan? Seluruhnya mekanisme seperti itu. Jadi sebelum itu dibereskan, utang tadi itu nggak bisa kita bereskan. Memang siapa yang mau beresin? Wong mereka maunya gitu kok. Bener. Mereka itu maunya gitu kok. Gitu loh. Nah terus di KC kan begitu. Ini mohon PR untuk Anda semua. Jadi Ustadz Nur Samad, kan kalau nggak salah seimam siapa ya? Yang Alexandria kita ke sana, yang Burda, Bushiri ya. Kan ada Muhammadun Basyarun, walaisa kal basari, bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Basyar, laisa kal basyari, bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan? Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara, dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah, itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng mang, ya. Arek Malang. Gendeng itu wali aneh apa rek? Angel itu dibalik ya. Angel nek arek kan kerah ya Ustaz. Di Malang tuh semua dibalik. Jadi kalau Allah tuh halla, itu Allah. Nah, Malang kok dibalik, pokoknya dibalik kata, urutan kata itu dibalik. Halla. Allahu Akbar. Akbarnya dibalik ya. Oh, Akbarnya lali apa Akbarnya? Rakba, halla rakba, halla rakba. Malang dibalik-balik pokoknya. Kerang alam itu loh, malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke, saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basyarun walaisa kal basyari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda. Ya beda. Mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri, tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi. Kan gitu dan seterusnya. Saya itu Pak Abdullah tidak pernah menganjurkan orang merokok. Ya. Sebelum Anda mengerti dirimu jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa. Dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua, jangan merokok. Itu ya satu. Nomor dua, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden, saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya, Pak Abdullah.
Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun. Semua tidak pernah saya gunakan. Hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok. Ya. Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test lari 3 km, 10 km silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Dengan usia yang sama. Dengan enggak, sama anak muda juga berani saya. Ya. Wanita teman-teman. Oke, ini sekedar supaya beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya nggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3 Pak, saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia, tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana, di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. 1, 3. Saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4. Salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini Pak adalah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini dikasih jamaah di Makau gitu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok. Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, 4 alasan saja gitu. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar 1 jam bisa ke sini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang enggak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke Ustadz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu, saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisakal basari bal huwa yakut bainal hajari, kan gitu Ustaz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan, kan gitu kan. Itu karena kita semua anggap semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada itu tok ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk dodol-dodol, ya toh. Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah, tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah.
Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Lah kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Lah emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa. Makanya Ustadz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita, emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibkan siapa? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan udah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu, terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Enggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai, bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah sekarang ini supaya Ustadz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini mas, tadi kan kita ngomong mutiara, batu, jadi berarti ada berlian, ada emas, ada macam-macam hasil, ada ake ya, ada ake segala macam. Sekarang ini lagi laris ini ake-ake ini. Apa? Bacan. Bacan. Apa itu? Oh, larang. Oh gitu ya, batu bacan ya. Sekarang gini, kalau mau ngomong praktis gampang. Presidenmu ku krekil ta mas, ngono wis. Wono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh. Kan kalau pakai istilah lain gini, di bahasa Arab ada istilah man yu'alikul jaros. Ya, siapa yang naruh kelinding-kelinding di lehernya kucing. Ini yang arek pesantren Ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding, ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh
bunyi-bunyian, gelindingan. Wah, semua sip. Begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar, sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega, mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya? Lah ya kon ngomong utang kayak ngono iku mang, iku terus sapa sing kate ngatasi ku sapa? Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini. Mereka adalah yang akan yu'alikul jaros. Mereka yang akan menaruh kelindingan di lehernya kucing. Kan gitu kira-kira. Nah, Anda tetap dengan konsentrasi itu aja dirungono arek Malang. Ya bapak, arek Malang wis ngelundase. Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif. Itu kalau dia menjadi arif, dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang, mungkin dia sudah ekstremis. Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus, dia dapat ijazah. Gitu loh. Ini gurung putus asa berarti gurung masalah kon. Karena seluruh masalah ini tidak mungkin Anda selesaikan sendiri. Tidak mungkin Anda segera susun presiden dan kabinetnya yang bisa mengatasi yang Anda gelisahkan tadi. Iso kon nyusun ayo. Ayo sopo presidennya wis. Sopo menterine, sopo BUMN, sopo iki sopo. Bisa kamu susun itu? Temukan mutiara-mutiara Indonesia. Bisa nggak kamu susun? Sama-sama. Sama-sama itu sama-sama itu sopo, harus jelas menterinya siapa. Bisa nggak kamu temukan sekarang? Maksudnya kita susun bersama-sama. Nah, artinya kamu sendiri nggak punya konsep tentang kabinet yang itu. Yang gue iki kon. Ya, sekarang gini aja, man yu'alikul jaros. Semua kamu keluhkan bener. Kata temen si Dodi Setiawan tadi mengatakan, wes seru aku wes gendeng kabeh iki wes ngono ya. Oke. Kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem. Ya, kan tidak bisa toh hari ini bisa? Ada kemungkinan nggak hari ini? Nggak ada. Bulan depan? Tahun depan? 3 tahun lagi? Sampai terjadi perubahan. Nah, iya belum toh. Belum bisa terjadi karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu, siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil. Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor 2, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya. Ngaku aja. Anak perusahaan. Anak perusahaan is not state at all. Not even corporate. Ya. Mikir kita dol nek gak gawe. Ya. Not even corporation. Tapi Only dia anak perusahaan. tool of Ya. global and big Ya. corporation. Ya, betul. Jadi bukan negara, bahkan bukan perusahaan, bahkan dia hanya anak perusahaan gitu ya. Betul. Nah, sudah selesai sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita lihat. Ya apa ngancane anak perusahaan ini cabang tuh Amerika cabang Indonesia kan gitu kan. Serius. Iya di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut, terus Pembiayaannya Bank Dunia. Bank Dunia dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia kan gitu kan? Iya. Bahkan kalau ada bank apa syariat, itu benar apa syariat Islam? Kalau kamu masuk ke bank syariat, terus kamu tidak menemukan Islam di sana, yang salah kamu apa mereka? Yang salah kamu karena kan dia tidak bilang bank syariat Islam, bank syariat loh. Ya syariat itu yang penting aturan ya ta? Ya aturannya sak karepe sing duwe bank. Lah kok kon nuntut Islam? Goblok kon. Lah salahmu dhewe. Karena kamu terkena stigma bahwa kalau bahasa Arab mesti Islam. Goblok itu jenenge. Gitu loh, satu. Wes, ini soal bank.